2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita kembali lagi kepada channel Si Cala. Di channel Si Cala ini kita akan berbincang-bincang terhadap dua narasumber, yaitu Bro Eman sebagai pengusaha muda dan Bro Jawa sebagai anti mainstream, penganut anti mainstream. Oke, kita akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian yang ada di Indonesia, di mana hari ini dunia sedang dilanda oleh corona ya, virus corona, yang mana semua terkena dampak ekonomi, pendidikan, budaya dan semua. Nah, kita hari ini akan mendengarkan pendapat dari siapa dulu nih? Apakah mau Don Jawa? Saya Eman dulu boleh? Eman dulu, oke. Eman dari pengusaha muda ya. Nah, bagaimana menurut pengusaha muda ini dampak COVID-19 yang ada di Indonesia hari ini? Bagaimana dampaknya? Coba dijelaskan. Oke, terima kasih pada Bro Adri sebagai moderator. Oke. Udah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Kita sambil memberikan makan gorengan. Sampai bro. pendapat tentang bagaimana dampak virus terhadap perekonomian Indonesia. COVID-19. Khususnya saya bergelut di bidang pengusaha muda, yang dimana saya pengusaha gula aren asli dari Cigemblong. Banyak kendala sekali di pemasaran gula aren karena banyak warga Indonesia yang kena PHK, dan di situ perekonomian rakyat Indonesia semakin menurun. Nah, untuk pemasaran gula aren di daerah Serang ini sekarang dari tanggal 5 puasa ya, itu sangat menurun sekali karena mungkin ada efek daripada PHK atau segala macam. Perekonomian rakyat Indonesia semakin menurun begitu. Wah, jadi semua perekonomian ini kacau nih ya. Kalau menurut Bro Eman ini sebagai pengusaha gula aren. Ya. Ngomong-ngomong, gula aren itu asli dari Cigemblong. Cigemblong asli. Gula aren ini yang memproduksi siapa sih sebenarnya? Kalau gula aren sendiri diproduksi oleh masyarakat Cigemblong khususnya, di mana masyarakat Cigemblong itu dia semua hampir 90% itu dia petani gula aren. Gula aren, jadi dari aren itu ya? Iya. Kalau Aren. bahasa itunya di apa sih namanya kalau ngambil gula aren itu? Nyadap Ya, Iya. nyadap gula. Oke, nyadap gula guys. Baik, jadi dampaknya itu kacau lah ya. Kalau menurut pengusaha muda dari Cigemblong ini, selain pengusaha muda guys, dia ini aktivis juga. Tapi kita selain aktivis apa ya? Oke, yang kedua kita pembicara itu agak sedikit songong tapi gimana ya? Bikin geli. Becala gitu kan? Bikin geli. Bikin geli. Coba, ini Bro Jawa ini dari komunitas anti mainstream. Oke Bro Jawa, bagaimana? Oke, di kopian dulu ya guys ya. Di kopian dulu. Nah kan ini agak rese, lihat aja topinya itu ke belakang itu. Mungkin dia agak Yahudi Jabatan lah. Oke. Bagaimana Bro Jawa ini mengenai COVID-19, dampak COVID-19 terhadap perekonomian Ibu Pertiwi kita ini sebagai komunitas anti mainstream? Silakan. Penganut anti. Penganut guys. Oke. Ya udah ya, sponsornya. Ini jalan nih bro. Oke, kita ngobrol santai aja untuk malam hari ini. Jadi kalau kita melihat dampak daripada ekonomi sendiri, agak serius guys. Ekonomi, iya ini santai, serius, sama campur. Si cala gitu. Jadi ekonomi kita ataupun para pakar yang sudah melibatkan diri, khususnya biasanya suatu negara pasti punya pakar-pakar ekonominya tersendiri di barisan para maksudnya di dalam negara itu sendiri atau di dalam pemerintah itu sudah punya pakarnya sendiri. Punya pakar.
ekonomi gitu. Ya. Nah, yang kita lihat kalau menurut ya, kita kembali ke bangku sekolah, rata-rata yang dipelajari oleh para ekonom kita ataupun ya kita berbicara akuntansi dan lain sebagainya ini, di dalam pembelajaran kita sendiri ini kita masih menganut teori-teori yang sebenarnya ini menunjang daripada permainan kaum elit global. Kalau kita ngomong ini kan gini, bisa jadi menunjang daripada permainan elit global Oke. gitu. Kita nggak bisa pungkiri bahwasannya walaupun secara shadow, Shadow coy, shadow. walaupun secara Kalian tahu shadow dan yang biasa para lebaikers ya kalau kita Lebaikers. ngomong itu ini termasuk dalam teori konspirasi. Nah, itu tidak bisa kita pungkirin keberadaannya. Saya meyakini, aku yakin aku yakin itu ada gitu. Ada. Jangan Maka bicara dari itu agama laut. kelemahan yang kalau kita harus melihat kelemahan daripada negara kita sendiri ataupun lingkungan kita sendiri terlalu dilingkupi dengan ilmu pengetahuan yang sudah mainstream, yang sering digunakan dan kebiasaan. Seperti contoh, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, itu sudah mainstream atau kebiasaan dan ataupun itu sudah suatu kepastian. Coy, 1 tambah 1 itu ada 2, yaitu mainstream coy. Nah, kalau anti mainstreamnya, bisa nggak 1 tambah 1 ini menjadi 5? Bang Pak. Harus bisa, harus ada. Itu banyak solusi dan banyak pengaruh tendensi apapun gitu. Jadi pemerintah kita khususnya kalau melihat dari pakar-pakar ekonomi kita sendiri, ini sudah kalau kita melihat masih menggunakan atau masih dilingkupi dengan gambaran yang sudah mainstream, padahal tanda kutip ada teori-teori baru ataupun knowledge ya, kita bicara knowledge itu ada yang anti mainstream dari apa yang digunakan dunia saat ini gitu. Kita kasih 2 contoh negara Jadi besar. ada knowledge yang memang itu anti mainstream, Betul. tapi itu menjadi solusi mungkin ya. Nah, itu bisa dijadikan alternatif sebenarnya. Alternatif coy. Menjadi alternatif. Ada 2 negara kalau kita mau lihat besar sekarang, ada Amerika, ada Cina gitu. Saya yakin ataupun kalau kita mau lebih telisik lebih jauh bagi para pakar-pakar ekonomi yang lebih cerdas daripada saya ini yang hanya kaum penganut ini kan paling belakang ya gitu. Itu sebenarnya mereka ini tahu tapi sudah terbelenggu dengan permainan itu saja, tidak coba berani. Padahal tidak mau mencoba. Nah, jadi dikiranya bahwasannya yang anti mainstream ini terlalu langitan gitu ilmunya, terlalu langitan. Padahal ketika mereka mau menghimpun atau mau mendengar, dan bukan hanya di dalam lingkungan ataupun dalam istana ya, kita ngomong aja lah dalam istana saja, itu masih banyak orang yang ibarat di dalam istana. Betul. Di dalam istana ini Istana. jangan bilang bahwasannya yang cinta negara ini hanya yang ada di dalam istana. Negara. Di pojok-pojok di bawah got-got kolong-kolong itu masih banyak yang cinta dengan negara. Kenapa tidak didengar? Itu Wirok. Nah, ini Wirok. Coy, Wirok cinta negara, coy, bayangkan. Begitu. Inilah anti mainstream kita ini. Maka dari itu keluasan, keterbukaan daripada istana sendiri ini harus coba mengkulik daripada apa yang dilakukan oleh 2 negara besar ini. Nah, Amerika saya rasa bisa menjadi negara besar dan Cina pun bisa menyaingi Amerika. Pasti ada ilmu atau alternatif teori yang sekarang kalau kita sebut anti mainstream tanda kutip gitu. Anti mainstream ilmu ini atau knowledge ini. So jawab. Berarti pengusaha-pengusaha atau yang pemegang kebijakan ya secara di bidang ekonomi, jadi masih nggak kekinian gitu ya, masih terbelenggu oleh habit
knowledge, Knowledge. habits knowledge. Para penguasa. Nah, para penguasa ataupun sebenarnya kalau kita mau condongkan, kita ini diperlambat geraknya, harusnya bisa lari 80 km per jam, kita masih 40. Ini karena apa? Ya, pakar kita ini masih mencoret-coret dengan teori lama, teori yang sudah usang kalau kita sebut. Teori lama gitu. Nah, betul. Berarti secara tidak langsung emang Bro Jawa ini punya teori yang memang ini kekinian gitu ya, mungkin menjadi solusi ya. Nah itu seperti apa itu teorinya itu? Nah, untuk teori sendiri, kalau kita menengok sedikit saja ke masa lalu atau sejarah di masa lalu, ada perang dunia pertama atau perang dunia kedua dan lain sebagainya ya kan. Kita dari perang dunia pertama aja. Bahwasanya kita sudah saling mengetahui kalau kita berbicara sejarah juga kan, Jepang ataupun negara Nazi ini kan waktu itu pun juga kalah perang di perang dunia pertama gitu di Eropa sana. Nah di sana ini Jerman kalah itu dia harus menanggung yang namanya hutang perang. Hutang perang di satu sisi, terus dia harus membangun kembali perekonomian dalam negerinya. Tetapi tanda kutip dalam waktu yang singkat, hutang banyak ataupun kalau kita ngomong makan di dapur aja kita masih harus membangun lagi, rumah yang runtuh harus kita berdirikan lagi ya kan. Di dalam negerinya saja itu dengan waktu kurang lebih hampir 10 tahun, kalau kita mau melihat Nazi bangkit melalui Hitler, ada tragedi perang dunia kedua. Nah, ini ada sejarah yang coba kita tidak pernah bahas. Kenapa begitu cepat perekonomian dalam suatu negara yang kalah perang? Nah, ini juga gitu. dia paham tentang Hitler luar biasa, walaupun topinya main belakang ini. Lanjutkan Gitu, bro. Jadi ya kita mau ngomong sejarah kita bisa jadi yang menulis adalah negara pemenang perang. perang. Jadi sejarah yang menulis adalah pemenang Perang bisa jadi yang dijadikan akhirnya rujukan untuk teori global. yang Gitu. menjadi rujukan akhirnya Menjadi rujukan teori global yang kita pakai akhirnya sehari-hari sampai di dunia pendidikan kita. Begitu. Oke. Jadi begitu. Oke, kita ke Bro Eman. Oke. Dan gerak lah ya. Ya, silakan makan dangdut dulu. Ini dangdut, coy, ini makanan kampung. Tapi roti, perusahaan roti yang besar gak bakalan ada ini kalau nggak ada dangdut ini, dangdut singkong. Oke, pengusaha muda ya. Ngopi dulu. Bro Eman. Nah, Bro Eman, saya cukup menarik terhadap usaha yang sedang Bro ini geluti, itu usaha gula kaung. Nah, sebenarnya apa sih yang memang menjadikan Wala ini skor. menarik gitu loh?